Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom HCC Families, ada sukacita hari ini, amin. Saya ingin awali Saat Teduh kita hari ini dengan Mazmur 91 ayat yang ke-7. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Kita semua ada sampai hari ini, bukankah itu bukti penyertaan Tuhan? Dia Tuhan yang telah berjanji akan selalu menyertai kita. So, jangan takut dan jangan goyah hari ini karena Tuhan selalu ada. God bless you. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1.000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1.000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1.000 rebah di sisiku,
sertaku. Kau selalu sertaku, Kau selalu sertaku Tuhan. Itu janji-Mu. Apapun yang terjadi dalam hidupku, Kau tetap Allahku. Selalu nyata kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, sebab Kau setia. Terima kasih Tuhan, tak pernah Kau tinggalkan aku Tuhan. Kau selalu di sisiku. Kau Allahku, Kau penolongku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami sembah, kami tinggikan Engkau Tuhan. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Shalom, selamat pagi keluarga HCC di hari kedua bulan Februari. Dan kita masih ada dalam Bible Journey pembacaan Alkitab. Ya, kemarin kita di Keluaran 7, 8, dan 9. Dan hari ini kita lanjutkan kembali di Keluaran 10, 11, dan 12. Sangat menarik dalam pembacaan kita selama 2 hari ini kita melihat bagaimana pembelaan Tuhan atas umatnya. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya apapun keadaan mereka. Saudara, Tuhan tetap mengasihi, Tuhan tetap sayang umatnya. Saya dan saudara kesayangannya Tuhan, disayang Tuhan, dicintai Tuhan, dibela Tuhan, dan pasti ditolong Tuhan. Saya percaya kalau sebegitunya Tuhan membela orang Israel, menolong mereka, menjaga mereka, demikian Tuhan yang sama yang kita sembah hari ini dalam Yesus Kristus Tuhan. Dia Tuhan yang sama, yang sayang saya dan saudara, yang pasti menolong saya dan saudara, dan pasti melepaskan kita. Oke, saya berharap saudara tetap membaca Alkitab. Belum terlambat kalau mau mulai gitu ya. Nanti dicicil yang ketinggalan supaya kita bisa menyelesaikan pembacaan Alkitab. Wow, saya senang mendengar banyak kesaksian-kesaksian orang-orang yang mengalami pertolongan, mujizat, hikmat baru waktu mereka mulai membaca Alkitab. Nah, hari ini kita ada di pasal yang ke-10, 11, dan 12. Dan sangat menarik sekali bahwa ternyata Tuhan tidak berhenti menyelamatkan umatnya. Beberapa kali Fir'aun mengeraskan hati, tapi Tuhan gak menyerah juga. Ada tulah yang ke-8, tulah yang ke-9, bahkan di pasal yang ke-11, Tuhan memberikan peringatan tentang tulah yang terakhir, saudara. Dan sampai pada akhirnya di pasal yang ke-12, Tuhan menetapkan sebuah perayaan Paskah gitu ya. Dan Tuhan suruh pada mereka semua, dalam perayaan Paskah itu, saudara, mereka mengambil di dalam ayat yang kedua, ayat yang ketiga, pasal 12, katakanlah kepada segenap jemaah Israel pada tanggal 10 bulan ini setiap orang harus mengambil seekor anak domba
seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga menurut kaum keluarganya. Nah, dikatakan begitu, saudara. Lalu apa yang harus dilakukan, saudara, setelah mereka mengambil anak domba itu? Ayat yang ke-17 dikatakan begini, ayat yang ke-7 dikatakan, kemudian sedikit dari darahnya haruslah diambil dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan ambang atas di rumah tempat mereka memakannya, saudara. Nah, kenapa mereka harus melakukan itu? Karena mereka mesti potong anak dombanya lalu dioleskan darahnya di ambang pintu. Karena begini, saudara, sebab ayat yang ke-12 bilang gini, sebab pada malam ini aku akan menjelajah tanah Mesir, semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan atas semua ilah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Ayat 13 menarik sekali. Darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah tempat kamu tinggal. Ketika aku melihat darah itu, aku akan melewati kamu, jadi tidak akan ada tulah kebinasaan di antara kamu ketika aku menghukum tanah Mesir. Ini puncak daripada tulah bagi orang Israel, saudara. Puncaknya. Apa yang terjadi? Tuhan mendatangkan maut, kematian kepada semua anak sulung. Bukan hanya manusia, sampai kepada binatang, saudara. Tapi secara khusus Tuhan selalu membela umatnya, menspesialkan umatnya, menjaga umatnya, melindungi umatnya. Dengan apa, saudaraku? Bukan dengan pertolongan manusia. Mereka disuruh ambil domba, disembeli, lalu darahnya ditaruh di ambang pintu rumah mereka. Supaya apa? Kita bilang tadi, waktu malaikat maut datang ke tanah Mesir, dan waktu mereka melihat ada darah darah domba di setiap pintu itu, saudara, maka tidak ada kematian di rumah itu. Tapi di seluruh rumah orang Mesir yang tidak ada olesan darah anak domba itu, semuanya ada ratap dan tangis karena kematian anak-anak sulung. Sebuah keluarga punya anak sulung meninggal. Kalau bapaknya ternyata adalah seorang anak sulung, dia pasti meninggal juga. Kalau mamanya ternyata seorang anak sulung dalam keluarga besarnya, dia juga pasti meninggal. Binatang yang sulung juga meninggal. Ada kematian di seluruh Mesir. Tangisan air mata. Tapi apa yang terjadi buat orang Israel? Darah anak domba itu menyelamatkan mereka. Sehingga malaikat maut tidak masuk ke rumah orang-orang Mesir. Ada keselamatan. Ada kehidupan, tidak ada kematian di saat di setiap rumah tangga itu, di setiap rumah keluarga orang Israel ada darah anak domba. Tuhan membela umatnya, Tuhan menjaga umatnya, Tuhan menyelamatkan umatnya. Saudaraku, saya dan saudara harusnya orang-orang yang ikut binasa. Kita harusnya mengalami kematian kekal. Kita harusnya nggak masuk hitungan. Kita harusnya dibinasakan. Kita harusnya kena tulah karena perbuatan dosa kita, karena kemunafikan kita, karena kejatuhan kita, karena kekerasan hati kita, karena kita nggak mau dengar-dengaran, kita menjauh daripada Tuhan, kita meninggalkan Tuhan, kita nggak percaya sama Tuhan, kita mungkin berkata, apa sih Tuhan-Tuhanan? Apa sih gereja-gerejaan? Apa itu pertobatan? Oh, dosa begitu nikmat. Saya menikmati semua dosa itu. Saya mau kasih tahu semua saudara. Dosa hanya membawa saudara kepada kematian. Dosa hanya akan membuat saudara gak punya pengharapan dan hidup yang kekal. Dosa akan membuat saudara semakin menderita kehilangan pengharapan. Tapi bersyukur. Ada darah anak domba. Seperti ceritanya orang Israel. Darah anak domba itu menyelamatkan rumah mereka. Sehingga tidak ada kematian di dalamnya. Nah, hari ini ada berita baik untuk saudara. Darah anak domba dapat menyelamatkan saudara. Darah anak domba akan membawa saudara dari kematian kekal kepada hidup yang kekal. Akan membawa saudara dari kehidupan yang tanpa pengharapan, memiliki kehidupan yang penuh dengan pengharapan. Darah anak domba itu yang dapat menyelamatkan saudara. Darah anak domba yang tergantung di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Darah yang mengalir dari wajahnya yang hancur, dari kepalanya yang hancur oleh karena mahkota duri, dari setiap cambukan di tubuhnya, paku yang menancap di tangan dan kakinya, tombak yang menghantam
badannya, dari setiap bilur-bilur yang mengalir darah itulah saudara. Waktu kita percaya pada Yesus yang tergantung di kayu salib itu, yang mati buat kita, maka saya dan saudara diselamatkan, engkau dan seisi keluargamu. Perbuatan baik saudara, pemberian saudara gak pernah bisa menyelamatkan saudara. Karena keselamatan hanya ada di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Perbuatan baik saudara gak bisa mengubah saudara dari kematian kekal pada hidup yang kekal. Pemberian saudara sebanyak apapun gak bisa mengubah keadaan itu. Karena hanya darah anak domba yang dapat menyelamatkan saudara. Ribuan tahun yang lalu di Mesir, darah anak domba menyelamatkan orang-orang Israel dari kematian anak sulung. Hari ini darah anak domba akan menyelamatkan saudara. Engkau dan keluargamu akan punya hidup yang kekal, damai sejahtera, pengharapan kekal. Waktu saudara percaya pada anak domba yang tergantung dan mati di kayu salib, yang bangkit naik ke surga, mendeklarasikan kemenangan untuk kita semua. Hari ini Tuhan sayang sama saudara. Tuhan mengasihi saudara. Tuhan mau selamatkan saudara. Mari kembali pada Yesus. Kalau hari ini engkau mendengarkan siaran ini, berarti Tuhan sedang berbicara kepada saudara. Kembali, lihatlah anak domba yang tergantung di kayu salib itu. Lihat pengorbanannya. Betapa dia sayang sama kita. Betapa dia peduli sama hidup kita. Betapa dia mengasihi kita. Dan dia mau selamatkan kita. Hari ini kalau kau jauh daripada Tuhan, mari bertobatlah. Kembalilah pada jalannya. Kembali pada salib itu. Kembali pada anak domba itu. Agar engkau dan seisi keluargamu diselamatkan. Kalau hari ini saudara, engkau sedang melihat ada kematian dalam hubungan dengan suami dan istri, dengan anakmu, dengan orang tuamu. Mungkin ada kematian dalam bisnismu. Ada jejak-jejak kematian mungkin dalam karirmu, dalam masa depanmu, atau apapun itu saudara. Ayo segera sadar, kembali pada salib itu. Lihat darah anak domba itu bilang, aku percaya padamu Tuhan. Aku bertobat, mau beriman percaya pada engkau, darah anak domba yang mengalir di kayu salib itu, yang akan selamatkan hidupku, akan beri kehidupan bagi keluargaku, kehidupan dalam hubunganku, kehidupan dalam bisnis, dan karir dan masa depanku. Kembali sama Yesus, maka dia sanggup menolong hidup saudara. Amin. Untuk firman Tuhan, kita ketemu di hari besok, hari ketiga, di tanggal 3 Februari. Mari kita berdoa. Bapa di surga, jamah setiap kami mendengarkan siaran ini. Apapun keadaan kami yang sedang jauh daripada Tuhan, yang sedang menghadapi jejak-jejak kematian dalam hubungan kami, dalam pernikahan kami, dalam bisnis pekerjaan kami, keuangan kami, Tuhan hidupkan kembali. Buat kami bertobat kembali pada Yesus. Kalau hari ini ada di antara kami sedang nonton acara ini, kami belum percaya kepada Tuhan. Tuhan tolong agar setiap kami kembali pada jalannya Tuhan. Percaya pada darah anak domba yang menyelamatkan orang Israel ribuan tahun yang lalu. Darah anak domba yang sama tergantung di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Itu darah anak domba yang selamatkan kami dari hidup, dari kematian kekal pada hidup yang kekal. Berkati jemaat, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah. Jamah setiap kami. Ini doa syukur kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati, sampai ketemu besok di tanggal 3. Dan kita akan kembali melanjutkan pembacaan di dalam Keluaran pasal yang ke-13 sampai 14 dan 15. Tuhan berkati kita semua. Shalom. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.